Malah tercapai di masa yang masih muda. Orang menyebut masih muda, 48 tahun sudah menjadi profesor, sudah menjadi rektor kita. 46 jadi profesor. Saat itu dianggap muda lah kan. Ya. Dibandingkan dulu profesor harus botak dulu, harus jawai dulu. Jadi ya. Bapak akan maju di Pilkada 2020? Kemudian kan ini bicara generasi muda, karakter generasi muda, tapi saya rasa ada satu persoalan besar. Persoalan besarnya adalah bahwa kebanyakan juga generasi sebelumnya itu dididik oleh berbagai organisasi untuk menjadi manusia-manusia yang benar. Tapi saya melihat sekarang korupsinya itu di mana-mana. Malah di lembaga pendidikan sendiri. Ini lembaga pendidikan yang menjadi benteng terakhir pendidikan karakter juga terjadi korupsi. Menurut Bapak ini di mana? Apa masalahnya ini? Ya, ada dua hal. Pertama, saya menyebutkan ini lembaga pendidikan SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, juga tadi yang Departemen Agama kan, juga pesantren semuanya itu ada madrasah, min, MSen, man. Ini lembaga pendidikan, ini pabrik manusia, memfabrikkan manusia, mengkualitaskan, meningkatkan kualitas. Semua kualitas di situ kita tidak perinci lagi. Kemudian ormas tadi katakanlah di sekolah ada intra sekolah, di perguruan tinggi ada intra, ada ekstra. Semuanya organisasi baik OKP kah dia, ormas kah dia, itu pabrik juga. Tingkat nasional banyak tokoh itu semua ada latar belakang organisasi. Terserah kita panggil mana, ambil yang mana, tapi tidak ada yang lolos dari organisasi pun. Berarti organisasi ini kita jadikan pabrik pertama. Ini tempat memfabrikkan diri. Kalau menurut Bill Gates orang terkaya di dunia hari ini, dia sebut untuk sukses harus menapaki anak tangga. Kira-kira begini, tidak ada jalan sukses dengan naik jalan tol, dengan apa namanya disebut lift atau eskalator. Dia harus naik tangga, berjenjang, berproses. Itulah tadi, lewat situ dia. Juga di organisasi, katakanlah awalnya dia wali kota, kemudian jadi gubernur, jadi presiden. Ada tahap-tahapan itu. Kalau tidak bertahap itu, kita lihatlah bagaimana hasil orang yang diproduk yang dengan instan. Instan itu akhirnya apa jadi? Dia setahun, 2 tahun sudah masalah. Masalah dengan wakil, masalah dengan masyarakat, masalah dengan DPR, masalah dengan semuanya. Itu. Kemudian terakhir ada juga masalah masuk tahanan. Ini resiko orang tidak tadi mencapai jalan-jalan yang sudah disiapkan untuk menaik tingkat. Apalagi masalah politik, dia bertingkat. Dia tidak ada jalur turun, ada jalur naik. Ini tadi satu bab. Kemudian, sebut lagi orang-orang yang sudah diproses lewat pendidikan. Katakanlah pendidikan agama, pendidikan non-pendidikan agama, macam semuanya. Padahal dia itu adalah anti korupsi sebelumnya, dia diajarkan karakter yang bagus. Kok ada 1-2? Pertama, sistem pendidikan kita. Sistem pendidikan, kalau kita lihat dalam Undang-Undang Pendidikan Nasional tahun 2003, disebutkan 1, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2, berakhlakul karimah. 3, sehat, berwawasan dan seterusnya. Ada 9 rujukan pendidikan nasional. Itu kalau sistem ini sesuai dengan kehendak sistem pendidikan nasional yang sudah diformat itu akan mencapai warga negara Indonesia seperti warga surga semua. Tapi dalam proses inilah yang membawa produk nanti. Produk tadi yang disebutkan, kok ada yang di lembaga hukum dia tidak adil, kenapa ada korupsi lagi di tempat yang bagus tidak. Pertama itu sistem pendidikan. Sistem pendidikan itulah yang dia itu nanti yang melahirkan hari ini tawuran-tawuran lagi lebih dahsyat. Lahir lagi pergaulan bebas, lahir orang sekuler, lahir lagi anak-anak PKI. Itu dalam sistem tadi. Tidak utuh dijalankan seperti sistem pendidikan nasional. Karena itu sistem pendidikan nasional tujuannya bagus. Patutnya dievaluasi lagi sistem pendidikan kita di mana salahnya. Itu satu. Kemudian yang kedua, sistem kehidupan pemerintahan kita. Dalam sistem pemerintahan kita inilah diberi peluang-peluang itu. Malah katakanlah tadi dengan saya pernah bicara dengan Bacaria Panjaitan. Dia cerita idealis sekali tentang pencurian, korupsi, memberantas korupsi pada jilid dia pimpin itu. Pertemuan dengan kami rektor, saya tanya,
Saya bilang kalau sistem sekarang Ibu Bacaria itu memilih ketua desa, kepala lorong, kepala desa, memilih bupati, wakil bupati, gubernur, wakil gubernur, camat dan seterusnya, itu kos, saya bilang. Kos perlu uang. Jadi kalau perlu uang di situ, dia kan pertama harus memberi uang. Ya. Nanti harus menarik uang. Menjadi anggota dewan hari ini perlu kos yang banyak. Memimpin organisasi perlu uang yang banyak. Jadi kalau sistem sekarang seperti itu, pasti itu lagi dia tidak akan selesai. Siapapun yang duduk di situ harus mengeluarkan uang. Jadi mengeluarkan uang, kalau tidak mengeluarkan uang, identik pemimpin itu dengan memberi. Kalau memberi tidak menerima, itu kan tidak nyambung. Ya. Jadi sistem inilah yang memaksa orang harus melakukan curang itu. Tapi ada juga dalam celah-celah seperti itu orang main manis dia itu. Dia selama tidak merugikan negara, tidak merugikan pihak-pihak, mungkin mainnya manis. Manis sesuai dengan aturan, manis sesuai dengan agama, manis sesuai dengan teman-teman. Nah, susah itu untuk dilakukan. Tapi kembali lagi, dalam dunia pendidikan seperti ini, ya, masih banyak juga yang bagus produk-produknya. Boleh jadi dia dikasih dalam dunia pendidikan tapi dikontrol oleh masyarakat, dikontrol oleh keluarga. Jadi malah sebahagian kita itu lihat anak-anaknya lebih menyerahkan kepada pesantren modern yang ada ilmu umum, ilmu agama, ada ke pesantren saja karena dianggap di sinilah menyelamatkan anak dia daripada mengasih kepada yang tidak jelas tadi. Itu ada beberapa sebab di situ. Jadi yang paling penting sistem ini hari ini membuka peluang. Ya, sistem yang ada sekarang membuka peluang ya. Karena saya perhatikan ketika saya kuliah di Norwegia itu pada saat saya kuliah juga ada pemilihan umum. Tapi kita tidak tahu, nyaris kita tidak tahu pemilihan umum. Tidak ada spanduk, tidak ada billboard. Jadi semua biasa saja. Kemudian saya pernah melihat di jalan itu seseorang berpidato pakai mic, yang nonton hanya sekitar 15 orang. Jadi tidak ada pengerahan massa. Yang maknanya bahwa kos yang itu tidak besar. Oke, kemudian kita kembali ke ini Pak. Kita bicara pendidikan Aceh, kan tertinggal ini. Ya. Tertinggal jauh. Bukan sekedar, arti kalau Bapak mengatakan sendiri itu kita malah masuknya di 5 besar dari belakang. Ya kan? Nah, menurut Bapak bagaimana caranya kita mengejar ketertinggalan ini? Atau apa sebenarnya yang menyebabkan kita tertinggal ini? Ya. Tinggal pendidikan Aceh itu begini cara melihatnya. Pertama kita membandingkan dengan nenek moyang kita dulu. Ya. Nenek moyang kita 300-an tahun lalu, Iskandar Muda itu abad ke-17. Nah, di abad ke-17 itu Aceh itu menentukan hitam putih di dunia. Nah, jadi artinya Aceh pada saat itu berpengaruh di dunia. 5 besar negara terbesar di dunia. Okay. Nah, kalau sekarang the big five itu ada 5 hak veto itu. Ya. Kita dulu mendapat hak 5 veto itu. Pertama adalah Aceh, kemudian Turki, kemudian Maroko, Raja Idrisiah, kemudian Safawiyah dan Mughal di India. Okay. Dan lain tidak ada, Cina tidak ada, cerita lain di Eropah mati semuanya, Amerika lebih lagi. Ya. Jadi saat itu, saat kita sebut tadi dunia lain gelap gulita, kemudian saat teknologi tidak ada, kita menguasai di laut, menguasai di darat semuanya. Ya. Jadi Portugis harus menyerah, kita Belanda semuanya tidak berani. Wilayah Indonesia lain sudah dikuasai, kita tidak berani, terakhir sekali nanti. Ya. Ini satu kelebihan dulu. Apa lebih dulu tadi? Saya baca pada saat melihat biodata Malahayati. Ya. Pada saat itu Malahayati ikut Akademi Militer di Aceh. Ya. Saat itu 100 jenderal Turki menjadi instruktur di Aceh. Di Aceh. Luar biasa sekali. Ya, luar biasa, di sini pusat pendidikan militer. Lahirlah Malahayati, lahirlah suami dia yang terkorban nanti dalam perang Teluk Megala. Ya. Itu contoh produk-produknya. Dengan disebut Akademi Militer ada di sini, itu sudah satu nilai plus. Ya. Kemudian diundang 100 jenderal dari Turki, ini luar biasa lagi. Ya. Nah, jadi dibanding dengan sekarang kita tidak ada apa-apanya. 300 tahun lalu, itu satu. Kemudian lagi kita hari ini generasi Islam apakah di Aceh tingkat dunia pun tertinggallah kita 1000 tahun dengan yang namanya Al-Ghazali, dengan namanya Ibnu Sina, Al-Farabi, Al-Kindi, kemudian Syafi'i, Imam Malik itu 1300 tahun lalu. Kita hanya mengikuti mereka semua, menyebut-nyebut nama saja. Tidak ada lahir lagi, sudah 1000 tahun. Kita tertinggal. Ya. Kemudian tinggal dengan Eropah hari ini. Yang disebut Eropah itu adalah apa namanya
hari ini mereka zaman disebut post modern, super modern, post modern. Kalau orang Malaysia sebut milenium 3. Ini adalah jarak, saya lihat satu tulisan, jarak dengan zaman modern itu adalah 300 tahun lari kencang. Untuk menyamai kemajuan yang Eropah hari ini, umat Islam ini untuk ukuran umat Islam di dunia, jadi tertinggal kita 300 tahun. Sampai hari ini yang sudah mengajukan jadi negara maju sama dengan mereka Malaysia, tapi belum terima oleh OKI. Jadi tidak satu negara pun yang menyerupai mereka. Mungkin kalau dinilai hari ini Turki sudah masuk. Tapi sebentar Pak, ini tidak ada negara Islam yang masuk dalam kategori negara maju. Tidak ada masuk satu pun. Jadi tidak masuk satu pun. Jadi ada kira-kira 5 tahun lalu Malaysia dengan kriteria dia mengajukan menjadi negara maju, belum masuk, dia belum terima. Yang belum terima pun dari OKI ini, dia minta belum. Jadi mungkin kalau hari ini diajukan oleh Turki, mungkin masuk Turki. Nah, tapi ini tadi, kita berarti tinggal dengan nenek moyang kita yang di Aceh 300 tahun lebih, tinggal dibandingkan dengan masa jaya Islam awal 1000 tahun lebih, dengan Eropah yang per hari ini, dengan hari ini kita tinggal 300 tahun lebih juga. Karena kita belum modern pun, ini yang lucunya. Kita anggap kita modern. Antara modern dengan post modern tadi, dengan super modern tadi, 300 tahun. Berarti kita ketinggalan kita jauh sekali dengan yang itu perbandingannya. Kemudian kita hari ini membanding dengan Indonesia. Membanding dengan Indonesia yang di depan mata kita, pendidikan kita juga yang lain-lain semua ikut-ikut dia. Kalau pendidikan, ekonomi, semuanya kan satu. Adik abang dia itu, timbal balik dia itu. Jadi itu pada ranking 30 kita, sekitar 30 dari 34 provinsi. Jadi hari kemarin ada bidang misalnya lulus UAN sudah ke 26, ada bidang guru, kompetensi guru kita 32. Jadi nanti bidang pendidikan digabung dari beberapa aspek itu, akhirnya kita sekitar 30. Ini sebenarnya tidak boleh terjadi. Tidak boleh terjadi untuk ukuran Aceh, karena Aceh hampir 20 tahun kita mulai tahun 2000, 2000 sampai sekarang sudah dapat dana khusus. Sudah dapat dana khusus, sudah mendapat 20% lebih untuk anggaran itu. Berarti di mana salahnya ini Pak? Salahnya ada dua hal. Pertama adalah alasan awal kan kambing hitam kita konflik Aceh. Kambing hitam berikutnya 2004 itu sudah tsunami, itu sebenarnya sudah lewat, itu tidak boleh lagi bersembunyi di situ. Jadi pada hari ini kita melihat adalah itu pada manajemennya, manajemen yang menangani pendidikan. Itu umumnya kita lihat kalau awal, sekarang mungkin beda-beda tipis. Kabupaten kota, kepala dinas pendidikan itu tidak diambil orang dari pendidikan. Dia tidak menangani bidangnya dan dia tidak paham. Katakanlah gubernur, bupati, wali kota itu tidak paham pendidikan, wajar. Dia kan jabatan politik. Dia ambil orang, taruh yang tempat itu, katakanlah Indonesia hari ini. Apakah dia itu layak menjadi menteri? Kan itu contohnya. Jadi itu tidak menempatkan orang pada tempatnya. Kalau dalam Al-Quran disebutkan, innallaha ya'murukum an tu'adul amanati ila ahliha, kepada yang ahlinya. Jadi inilah persoalan pertama, ditempatkan orang yang tidak paham tentang dunia pendidikan, filosofinya tidak paham, hasil pencapaiannya seperti dia tidak paham. Jadi ini satu kesalahannya. Yang kedua adalah pemetaan politik kita itu. Anggaran yang untuk pendidikan belum tentu pertama disebut dalam dunia pendidikan, tapi digunakan untuk yang tidak ada kaitan. katakanlah PKA, uang itu dipakai, yang lain uang ini sudah terserap 20%. Kemudian dari 20% juga untuk fisik di situ juga. Tidak pada fokus pada peningkatan kualitas. Kualitas itu nanti dimulailah dari guru, kualitas guru baru berubah kualitas murid. Didukung oleh fasilitas-fasilitas seperti lab, seperti buku dan sebagainya. Di sini yang tidak konsen satu. Oke, ini Pak, kan pada saat Pak Irwandi dulu di periode awal kan membentuk LPSDM, di mana banyak mengirim mahasiswa ke luar negeri. Menurut Bapak, apakah sekarang terlihat hasilnya atau memang tidak ada hasil ya? Begini, hasil ada. Maksudnya mereka sudah pergi.
sudah melakukan yang terbaik, Ya. sudah pulang. Pemerintah dulu bagus, anak-anak yang pergi bagus-bagus. Ya. Hasil seleksi pulangnya ada yang kumlot, ada yang semua kumlot malah. Ya. Ada yang tamat biasa, itu asal tamatnya sudah cukup sebenarnya kalau luar negeri itu, karena pada umumnya perguruan tinggi bagus semua. Ya. Sampai ke sini seperti tadi, knowledge okey, Ya. tapi skill mereka tidak mesti dibawa di sana. Sampai ke sini sambut oleh pemerintah, mana yang pulang. Ya. Masa Irwandi kan ada pemain bola dikirim ke apa namanya Uruguay. Paraguay. Pulangnya ke mana mereka? Ya. Jadi kemudian ini tadi matutnya disambut. Saya pada saat Rektor UIN pernah menerima surat dari Pemda. Dikirim nama-nama ratusan yang sudah pulang. Ya. Dikirim kepada kami untuk dimanfaatkan tenaga mereka. Ya. Kementerian kami kan ada sistem di sana, perekrutan di sana memang tertampung banyak. Di kami tertampung banyak yang bagus-bagus itu. Nah, jadi kemudian bidang yang kami itu kan tidak banyak juga yang diperlukan, terbatas. Jadi yang lainnya tidak dimanfaatkan, patutnya Pemda ambil ini, kalian kerja di Pemda, kalau tidak ada buat lain pekerjaan apa yang bisa lakukan, atau kerja di swasta, karena sekarang perguruan tinggi swasta yang menyumbangkan kemerosotan pendidikan kita sampai 70%. Oke, ini menarik bahwa kemunduran pendidikan kita disebabkan oleh universitas swasta. Iya. Oh. Patutnya tenaga yang hebat ditampung di sana. Caranya terserah nanti kita atur. Ya. Dan yang paling fatal tahu apa? Ya. Itu yang semua kumlot karena tidak tercover di Aceh, diambil oleh orang luar Aceh. Ini yang cukup sakit lagi. Dia pergi ke sana. Ya, dan kita dulu yang membiayai dengan biaya, biaya ini saya tahu dari air mata dan darah pejuang-pejuang Aceh dan keluarganya. Ya, oke Pak. Kemudian dengan segala kondisi kita terbelakang ini kan, pendidikan, ekonomi. Nah, apa yang kira-kira harus dilakukan sekarang oleh pemerintah atau perguruan tinggi atau siapa saja untuk mengejar ketertinggalan ini? Ya, kembali lagi tadi saya sebut, syarat orang sukses apakah pribadi atau pemerintah atau lembaga, fokus dulu. Fokus ini, kelemahan ini dulu diobati. Pemuda inilah yang nanti akan menjawab, mewariskan. Kita pertama bagusnya sekarang karena dengan hasil survei orang, dengan katakanlah BPS dan macam-macam itu semuanya, ini tidak bisa ditolak lagi. Coba kalau kita buat survei sudah saling menyalahkan. Tapi ini menjadi pegangan dan ada kesadaran bagi orang Aceh dan tidak terbantahkan. Jadi dengan hasil yang ada kondisi sekarang ini tidak mungkin dibantah. Ini sudah sepakat, kita menerima kenyataan ini. Jadi sekarang bagaimana ke depannya? Pertama ada kesadaran untung modal. Kemudian lakukanlah langkah-langkah yang sesuai dengan keinginan kita. Mau bawa ke mana rakyat Aceh ke depan, masyarakat Aceh, pemuda Aceh. Jadi cukup. Sekarang saya lihat pakar-pakar di Aceh, semua bidang sudah cukup. Kalau pelatih main bola, kita boleh sewa dari luar negeri. Pemain tak cukup, sewa juga. Seluruh Indonesia pinjam orang punya, pemainnya, jurinya. Kalau dalam dunia pendidikan kita sudah berlebih. Yang profesornya, yang doktor, semuanya sudah cukup. Oke Pak, maaf saya potong ini Pak. Kita profesor, doktornya sudah cukup. Dari seluruh dunia. Dari Eropa, Amerika, Harvard, dan sebagainya. Tapi, kondisi kita gini-gini aja Pak. Artinya kalau dalam bahasa kasar, seharusnya orang-orang yang pulang itu kan sudah punya mindset baru segala macam yang bisa mereka tularkan ke Aceh lah. Tapi sepertinya Pak tidak tertularkan. Itu di mana ini? Mungkin singkat saja Pak. Karena begini, misalnya dosen unsiah atau dosen UIN, dia kan paling-paling membuat yayasan sendiri. Karena mau masuk ke wilayah orang itu kan tidak boleh. Patutnya kita diundang oleh DPR menjadi tim ahli mereka. Di Pemda diminta tim ahli. Itu yang sebenarnya. Dan bidang apa ada tim ahlinya diangkat. Ada uang untuk ini. Kita penghargaan tidak ada. Ya, ini artinya tidak dimanfaatkan. Tidak dimanfaatkan. Penghargaannya tidak ada. Kalau kita masuk ke sini, orang-orang itu sudah ada modalnya kan susah. Oke, kalau saya menggunakan kata-kata ini Pak. Kenapa kita tidak bisa maju? Karena kita bersekolah di negara maju yang ekonomi dosennya juga maju. Begitu pulang ke Indonesia,
ke negara yang tidak maju, ekonomi juga tidak maju, sehingga mungkin tidak begitu serius. Kira-kira Tidak. tidak. Karena begini, saya kan waktu Malaysia kan bertanya mereka. Ya. Mereka gaji banyak, semua banyak, dan dokter juga. Kan dokter mereka bedanya tidak boleh buka praktek di belakang. Tidak juga dosen, tidak sempat di luar ya. Jadi dengan kerja begitu dia gaji banyak, tetapi habis juga dia. Ya. Kita di sini, katakanlah dokter kita tadi, dia tidak baca lahan, dia buka praktek. Ya. Kerja beberapa rumah sakit lagi di luar. Dosen juga masih mengajar di swasta, masih gaya itu sebenarnya sudah dapat uangnya. Dengan harga nilai uang di negeri kita, uang dapat sedikit, habis pun sedikit. Ya. Cukup. Itu saya kan mengukur diri saya dengan apa yang saya lakukan, cukup pas-pasan lah kita itu. Tapi bagaimana ada niat kita untuk memajukan daerah, memajukan bangsa seperti tadi. Bagaimana kita harus majukan ini generasi berikutnya dengan membanding dengan orang itu, bagaimana kemajuan orang. Katakanlah tadi di Malaysia, itu Malaysia mahasiswa dikirim ke sini. Jadi dari sana tidak cukup lagi diberi beasiswa, sudah penuh semuanya. Dia datang ke sini, parlemennya datang ke sini. Ke UIN minta ketemu saya, minta mana yang dari Perak. Diminta semua ada 100 sekian orang dikasih beasiswa di sini. Penangnya dari Baitalmal datang ke sini mencari. Jadi kita itu sebenarnya kalau mahasiswa kita cari begitu, siapapun mau sekolah. Ya. Ini enggak kita duduk kampung orang tu kan. Ya. Oke Pak, kemudian ini singkat saja Pak. Dengan segala pencapaian Bapak tadi yang luar biasa, malah tadi kan Bapak mengatakan pencapaian Bapak sudah cukup dengan roadmap Bapak. Kalaupun kemudian Bapak mendapatkan pencapaian sekarang itu bonus. Ada nggak yang sebenarnya sesuatu hal yang Bapak ingin capai tapi tidak tercapai? Alhamdulillah kita semuanya tercapai apabila itu perjalanan saya. Tidak ada yang tidak tercapai. Karena bagi seorang dosen, dia capaian puncaknya kan profesor. Ya. Juga jenjang di kampus, kita orang akademik, rektor sudah tercapai. Ya. Malah tercapai di masa yang masih muda. Orang menyebut masih muda, 48 tahun sudah menjadi profesor, sudah menjadi rektor kita. 46 jadi profesor. Saat itu dianggap muda lah kan. Ya. Dibandingkan dulu profesor harus botak dulu, harus jawai dulu. Jadi itu tadi sudah tercapai. Jadi memang ke depan ini saya dulu ada azam, cita-cita lain kan. Ya. Saya kenapa tadi ditanya untuk berani dan sebagainya. Saya melihat ini wajar-wajar saja. Yang saya lakukan wajar-wajar tadi. Jadi kalau orang melihat sudah terlalu berani, terlalu banyak mengkritik, itu sebenarnya saya sampaikan ayat-ayat Quran semua, tidak ada yang lebih-lebih. Kemudian undang-undang, misalnya hari ini saya hafal Pancasila itu. Dengan Pancasila itulah saya kritik orang. Mereka sudah mengkhianati poin-poin Pancasila dan sudah undang-undang dasar. Itu tidak ada yang di luar itu. Jadi disitulah saya namanya mewakafkan diri. Cita-cita saya menyerahkan diri kepada umat. Apa yang diinginkan umat? Kalau hanya umat mau mendengar khutbah saya saja, silahkan. Kalau lebih daripada itu, jangan cukup khutbah saja, lebih lain seperti kemarin. Itu mungkin masukan kepada Pemda Aceh diminta saya PLT Majlis Adat, saya terima. Jadi itu semuanya sebagai alat untuk mengabdi kepada umat Islam, kepada masyarakat. Jadi itu saja cita-cita saya. Terserah orang melihatnya hari ini, layak saya sebagai khatib saja, alhamdulillah juga kan. Oke, kalau misalnya ini Bapak, kalau ini misalnya tidak akan terjadi, tapi misalnya kalau kemudian Bapak sekarang umurnya 20 tahunan lah, 20 berapa gitu, apa saja kira-kira akan Bapak lakukan? Ya, tentu saya pada umur 22 juga anak-anak lain saya arahkan sekarang. Saya kan ada bimbingan mahasiswa, mengajar di mahasiswa, kemudian di organisasi kan. Sering saya sekarang diminta lagi pengkaderan PI ini, saya minta lagi turun. Saya memberi semangat lagi. Sepertinya saya pada saat itu masih muda. Pertama menyiapkan orang lain lagi karena sejak dulu saya begitu ikut training, membimbing lagi orang-orang, mensemangati dan sebagainya. Kemudian tadi saya buat formatnya untuk bagaimana ke depan pemimpin umat Islam ini dia tidak mentok. Kita begini misalnya, saya bukan heran kenapa Yusril misalnya dia di antara kan, dia kualitas dia cukup bagus. Saya bertanya, dia jauh dengan saya lebih, dia tidak tahu berapa lebih. Tapi kok mentok dia, walaupun dia nyebeng lagi kan.
Din Syamsuddin itu luar biasa saya lihat. Kenapa dia sampai ke situ, dia mecah lagi, tidak mengkerucut. Ada orang lain di atas saya yang lebih lagi, misalnya katakanlah Azmadi Azra, juga mencar lagi di situ. Ada apa sekarang? Jadi sekarang saya ketemu bahwa memang orang-orang seperti ini tidak diinginkan. Nah, jadi bagaimana juga sekarang supaya ini dipahami oleh umat Islam semua lagi, supaya kita menyiapkan orang yang nanti bisa masuk ke sana dan tidak membelok, tidak mengkhianat, tidak masukkan bola ke gawang sendiri. Jadi itu yang kita harap ke depan, ada orang begitu. Juga saya, kalau saya jadi, saya tidak akan berkhianat, saya tidak juga akan mengkhianat orang-orang lain, tidak mengkhianat diri sendiri, tidak mengkhianat umat Islam. Jadi kita membentuk orang yang kira-kira nanti dia bisa dengan sampai dia bermain maaf disebut, saya kagum dengan Erdogan begitu. Keberanian dia, kemampuan dia itu sampai seperti itu, ini cerdas dan bagus begitu. Oke, ini yang terakhir Pak pertanyaannya. Bapak akan maju di Pilkada 2020? Saya memang dulu kan pada kali yang lewat kan ada Pilkada, ada ada orang datang ke saya bahwa minta saya, orang formal kan, datang serius, karena ada orang lain juga, profesor juga mendampingi saya. Jadi ditanya itu, saya bilang saya ada kaitan dengan rektor, itu masih rektor. Yang kedua, hari itu PNS harus berhenti total, pensiun lah. Ada pengalaman Ti Alaidin misalnya kan, berhenti total. Dan jadi kemudian saya saat itu tidak bersedia. Itu alasannya. Kali ini saya tidak jadi rektor dan kali ini tidak harus berhenti. Ada orang datang ke saya dengan mungkin ada sebab lain, ada polling sudah 2 kali yang saya lihat. Polling. Jadi polling itu, begitu polling saya tidak tahu tidak ada kaitan dengan saya polling itu. Pasti ada yang buat. Siapa buat saya tidak tahu juga. Tapi di kedua-dua polling itu nama kita sudah naik di atas dari yang lain-lainnya. Jadi dari calon-calon sudah direkrut nama-nama di situ. Saya pun tidak tahu kenapa nama saya ditulis. Tidak kait-mengait, tidak diminta izin dan sebagainya. Jadi alamiah saja itu. Jadi kemudian orang bertanya. Saya jawab yang tadi sudah pernah saya jawab. Jadi tanya ini. Jawaban terakhir tergantunglah tadi masyarakat, umat dan sebagainya. Kalau diperlukan seperti saya jawab tadi. Kita sudah mewakafkan diri itu. Bukan hanya itu, syahid pun sudah siap begitu. Jadi kan Tuhan yang menentukan. Jadi maksudnya kita bukan format sudah melangkah, tidak ada, masih nol sekali begitu. Oke, baik, terima kasih Pak. Luar biasa wawancara kita hari ini dengan penuh semangat. Baik, sahabat Signori yang penuh semangat. Ada satu poin penting yang harus dicatat pada hari ini, bahwa Pak Farid menjadi seperti sekarang itu bukan terjadi dengan sendirinya. Tapi beliau telah menyiapkan diri pada saat beliau kuliah dengan menyiapkan roadmap atau peta jalan. Dan alhamdulillah dengan semangat kerja keras beliau berhasil mencapainya. Semoga ini memberi inspirasi kepada kita. Tidak ada pencapaian tanpa proses, tidak ada pencapaian yang tidak serius. Semua melalui serius. Sesuatu yang instan akan menimbulkan banyak akibat buruk. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.